Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 404, apa yang membuatmu tersenyum? Dasar bodoh. Meskipun Gu Ziling benar-benar seorang wanita yang lahir dari keluarga penting dan berperilaku dengan sikap dan keanggunan yang diharapkan darinya, dia juga memiliki kesombongan seperti putri orang kaya. Ia merasa bahwa dunia telah berlaku tidak adil padanya atas kesusahan yang sekecil apapun, dan meyakini bahwa semua orang harus tunduk padanya dan bahwa sudah sepantasnya semua orang memperlakukannya dengan baik. Pada awalnya, Seng Kai berkompromi dengannya, tetapi seiring berjalannya waktu dan dia memahami isi hati wanita itu, Seng Kai memutuskan bahwa tidak mengherankan mengapa Seng Xiao akan meninggalkan keluarga Seng bahkan jika itu membunuhnya. Lagi pula, Gu Ziling memiliki celah seukuran galaksi jika dibandingkan dengan Mu Qi. Namun, Seng Kai terpaksa menikahi wanita seperti itu karena dia tidak memiliki keberanian untuk mengkhianati keluarga Seng dan Old Seng. Karena tidak mengalami kemarahan Seng Kai, dia mungkin merasa dirinya tidak bersalah saat itu. Dia tidak percaya bahwa dirinya melakukan kesalahan karena semua wanita akan memilih pria yang terkuat. Dalam perspektifnya, Seng Kai hanya meluapkan amarahnya karena merasa dipermalukan. Malam itu, suasana di keluarga Seng tampak serius. Semua orang gelisah, takut kalau ada kelalaian, lelaki tua itu akan marah dan diusir dari keluarga tanpa ada perasaan sedikit pun. Di sisi lain, ada kelembutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara keluarga Seng Xiao di Hotel Imperial. Mama Seng segera mencoba memeluk Mu Qi saat melihatnya, tetapi Mu Qi dengan lembut mendorongnya. Lebih baik ibu tidak menyentuhku. Aku bau. Mama Seng tersenyum namun tak memperdulikannya, kalau anakku saja bisa menanggungnya, kenapa aku tidak? Saya telah membantu di laboratorium forensik selama beberapa hari sejak saya memulai semester ini, dan saya bahkan belum sempat mendaftarkan diri. Akan lebih baik jika saya kembali ke kampus. Mu Qi menjelaskan. Kamu telah memilih jalan itu. Tentu saja aku akan mendukungmu. Papa Seng tiba-tiba tidak dapat menahan perasaan bersalah ketika dia melihat betapa dekatnya istrinya dengan Mu Qi. Qi, aku tidak bersikap baik padamu. Tolong jangan simpan dalam hati, mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Mu Qi tersenyum, melirik Seng Xiao sebelum menjawab, aku sudah bersyukur kau bisa kembali sehingga Seng Xiao tidak akan kehilangan keluarganya. Masa lalu biarlah berlalu, kita harus tetap menatap masa depan sebagai sebuah keluarga. Qi benar. Mama Seng menambahkan, meskipun ia melihat ekspresi malu di mata Papa Seng. Setelah bertahun-tahun, itu pertama kalinya aku melihat ayahmu memarahi lelaki tua itu. Aku bahkan lupa bahwa dia pemarah jika dia tidak melakukan itu. Dan aku tidak akan tahu betapa luasnya langit di luar sana jika aku tidak pergi. Papa Seng berseru, sebelum menoleh ke Seng Xiao, kapan aku bisa mulai bekerja? Akan lebih baik jika kamu memulainya sesegera mungkin, tapi suasana hatimu. Jangan khawatir. Aku akan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu dengan bekerja. Jawab Papa Seng. Biarkan aku membuktikan kemampuanku, dan suatu hari nanti aku akan bisa memberitahu orang tua itu bagaimana aku bisa membuat nama untuk diriku sendiri bahkan tanpa keluarga Seng. Mama Seng kemudian tersenyum tulus, ia akhirnya dapat melihat kembali kepercayaan diri suaminya yang dulu. Mu Qi pun menghela napas lega saat melihat betapa bahagianya mertuanya. Segalanya berubah menjadi lebih baik. Kemudian, ketika Papa Seng dan Mama Seng pergi ke kamar mandi, Seng Xiao melingkarkan lengannya di leher Mu Qi. Siapa yang menyuruhmu memakai jas lab di sini? Ada apa denganku? Mu Qi tampak bingung. Tidakkah kau tahu? Seng Xiao bertanya balik padanya. Setiap kali aku melihatmu mengenakannya, aku merasa sangat memikat. Wajah Mu Qi memerah. Biarkan aku pergi. Orang tuamu akan segera kembali. Ketika Mama Seng pulang dan mendapati pemandangan tabu seperti itu, ia pun segera berbalik. Kedua anak itu benar-benar tidak mengenal waktu dan tempat untuk menggoda. Ibu kembali. Tetap saja, Seng Xiao baru melepaskan Mu Qi setelah dia puas menciumnya dan menariknya untuk berdiri. Apakah kamu sudah mau berangkat? Aku hanya akan membiarkanmu makan malam dengan cahaya lilin bersama ayah, kata Seng Xiao sambil melangkah pergi. Mama Seng tersenyum, menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengikuti mereka. Ia menunggu sampai suaminya kembali dan berkata, kedua anak muda itu sudah pergi. Papa Seng mengerutkan kening, tetapi Mama Seng berkata kepadanya, kamu tahu anakmu. Dia tidak sabaran dalam segala hal. Namun, apa yang membuatnya tidak sabar? Ternyata ketua Seng secara tidak sengaja membakar dirinya sendiri karena nafsu birahi saat bermain dengan istri mudanya. Ketika mereka sampai di tempat parkir dan menaiki mobil, Seng Xiao segera menangkap Mu Qi dan meletakkannya di atas pahanya. Saya katakan, Anda sedang terburu-buru. Bagaimanapun, Mu Qi bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya. Dia mengira Seng Xiao akan segera mengantarnya pulang, dan tentu saja terkejut saat Seng Xiao memindahkan mobilnya ke tempat parkir yang tidak terlihat, menutup jendela, dan menciumnya berkali-kali. Maaf, nak, jawabnya. Aku tidak sabar menunggu sampai kita sampai di rumah.
Itu adalah tempat parkir bawah tanah dan juga di dalam hotel, orang-orang datang dan keluar dari waktu ke waktu. Mu Qixi sangat gugup, takut suaranya terlalu keras dan menarik perhatian orang banyak. Tetapi Seng Xiao, yang tahu bahwa dia malu, sengaja membuatnya semakin terstimulasi dan membuatnya gila. Blusnya sudah tersingkap melewati leher, dan dia terjepit sepenuhnya pada kemudi. Ada seseorang di sini. Posisi itu hampir membuat Mu Qixi gila, apalagi membuatnya bersemangat. Oleh karena itu, pasangan itu melanjutkan kenikmatan mereka yang tak terkendali di sudut jalan selama lebih dari 2 jam, sampai Mu Qixi tergantung lemas di pelukan Seng Xiao, meskipun aroma kegembiraan mereka masih tertinggal di mobil mereka. Xiao Xiao, aku tidak bisa meneruskannya, aku sudah lelah. Sambil menyeringai, Seng Xiao mengencangkan sabuk pengamannya dan baru kemudian melaju pulang. Meski begitu, Mu Qixi tertidur saat mereka sampai di rumah. Namun, alam bawah sadarnya sangat menyadari siapa yang sedang dipeluknya, itulah sebabnya dia tersenyum manis. Hati Seng Xiao meleleh saat melihat itu. Apa yang membuatmu tersenyum? Dasar konyol. Bagus sekali, kamu tidak kehilangan orang tuamu. Seng Xiao berhenti di tengah jalan mendengar kata-katanya. Di seluruh dunia ini, hanya orang bodoh ini yang akan memikirkannya dan melakukan segalanya untuknya dengan sepenuh hati. Dan sekarang, orang-orang yang disayanginya telah meninggalkan keluarga Seng. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan Zongteng mulai sekarang. Namun ia tidak tahu bahwa niatnya untuk memberikan restu kepada kakak kedua, justru mengubur akar malapetaka di hati kakak kedua. Bagaimanapun, dia akan berkeliling Jianchuan sebagai menantu yang miskin, karena dia tidak akan pernah membiarkan Old Seng mengetahui statusnya yang sebenarnya.